Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi bersama Pak Tris di sini dalam pelajaran TIK. Ya. Jadi, bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian semuanya dalam kondisi yang sehat ya, kondisi yang sebaik-baiknya. Ya, semoga semuanya atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anakku, anak kelas 1 SD Jember 3. Ya, pada pertemuan kedua kali ini Pak Tris akan melanjutkan materi mengenal teknologi informasi dan komunikasi. Pada pertemuan kedua kali ini ya, mohon untuk disimak betul-betul, dan bagi yang sudah memiliki buku, bukunya bisa dibuka ya, karena kalian bisa sambil melihat atau memperhatikan. Baik, Pak Tris mulai. Kita buka programnya ya. Nah, ini lanjutan materi mengenal teknologi informasi dan komunikasi. Jadi sedikit mengingat ya, untuk pertemuan minggu yang lalu kita sudah belajar tentang komunikasi ya. Jadi macam komunikasi ada dua, yaitu komunikasi langsung, yang kedua komunikasi tidak langsung ya. Apa bedanya? Mungkin masih ingat ya. Jadi kalau komunikasi langsung artinya kalian pada saat berkomunikasi itu saling bertemu atau berhadapan-hadapan secara langsung. Contohnya percakapan yang dilakukan oleh guru dan muridnya di depan kelas, itulah contoh komunikasi langsung ya. Nah, kemudian komunikasi tidak langsung bagaimana? Nah, kalau komunikasi tidak langsung artinya bahwa komunikasinya atau percakapannya dilakukan secara tidak langsung, artinya tidak saling berhadapan-hadapan. Contohnya antara kalian dengan Pak Tris seperti ini. Ya, jadi ini namanya komunikasinya tidak langsung, ya. Karena apa? Komunikasi tidak langsung itu artinya komunikasi yang menggunakan alat, ya. Alatnya apa? Alatnya bermacam-macam, alat teknologi informasi dan komunikasi. Apa saja nanti akan kita jelaskan ya, akan kita pelajari. Baik, kita lanjut. Contoh alat teknologi informasi dan komunikasi. Perhatikan gambar. Jadi yang pertama, ini adalah ada gambar seorang ayah yang sedang membaca koran. Nah, jadi alat komunikasinya adalah surat kabar atau koran. Ya, jadi dengan membaca koran, dengan membaca surat kabar, ya, ayah di sini akan mendapatkan informasi atau mendapatkan berita, ya. Jadi berita apa? Ya berita yang sudah dibaca, ya. Contohnya berita tentang teknologi, ya bisa juga ada di koran, gitu ya. Baik, untuk yang kedua, ya, yang kedua perhatikan ada gambar. Ini seorang anak yang sedang membaca buku. Nah, jadi alat komunikasinya ataupun alat TIK-nya adalah buku, ya. Buku ini termasuk alat komunikasi. Karena apa? Jadi dengan membaca buku, ya, kalian akan mendapatkan informasi atau mendapatkan berita dari buku yang kalian baca. Kalau memang buku yang dibaca adalah buku pelajaran, maka kalian akan mendapatkan pengetahuan dari buku itu. Ya. Kalau yang dibaca buku cerita, ya kalian akan mendapatkan ceritanya dari buku yang kalian baca, ya. Nah, itu buku. Terus berikutnya, iya, ini adalah gambar televisi, ya. Jadi televisi termasuk alat komunikasi, ya. Kenapa? Di sini kalian bisa mendapatkan informasi setelah melihat atau menonton televisi. Kalau di tampilan di sini adalah yang
ditampilkan adalah gambar film ya. Ini film yang sedang berlangsung ya. Jadi dengan menonton televisi atau dengan melihat televisi, kalian bisa mendapatkan informasi dari apa yang kalian tonton ya. Begitu ya. Selanjutnya, nah ini ada seorang ibu atau seorang kakak ya yang sedang menggunakan komputer. Jadi komputer ini adalah termasuk alat teknologi informasi dan komunikasi ya. Jadi dengan komputer kalian bisa mendapatkan informasi. Dari mana contohnya? Contohnya dari apa? Internet. Ya, jadi contohnya kalian ingin mengetahui tentang apa namanya teknologi, apa pengertian teknologi, kalian bisa membuka internet dengan cara mencarinya di Google. Nah, itu ya, di Google kalian bisa mencari pengertian teknologi ya. Nah, itulah komputer termasuk alat TIK ataupun teknologi informasi dan komunikasi. Nah, selain itu dengan komputer juga bisa melakukan komunikasi menggunakan surel atau surat elektronik. Nah, bahasa Inggrisnya adalah email ya. Jadi dikenal dengan istilah email. Kalau sekarang, kalau istilah yang mulai diperkenalkan atau mungkin sudah viral ya, sudah banyak menggunakan istilahnya adalah surel, surat elektronik. Nah, dengan komputer kalian bisa menggunakan surel itu sendiri. Tentunya harus ada fasilitas internetnya. Baik, untuk komputer itu sudah ya. Kemudian yang berikutnya adalah telepon. Perhatikan di situ ada seorang anak yang sedang menelepon. Jadi alat yang digunakan di sini adalah telepon ya. Jadi telepon kemarin sudah dijelaskan berdasarkan perkembangannya ya. Jadi telepon itu awalnya dari telepon kabel ya. Telepon kabel ini harus berada di tempat, artinya tidak bisa dibawa kemana-mana. Terus setelah telepon kabel ada telepon genggam atau istilahnya adalah handphone ya. Terus kalau handphone zaman dahulu juga masih sederhana. Nah, untuk seiring dengan perkembangan teknologi, maka telepon sekarang sudah ada istilah telepon pintar atau yang biasa disebut dengan smartphone. Jadi dengan smartphone, nah ini ya, ini berikutnya ada di sini smartphone. Nah ini, jadi ibu ini sudah menggunakan telepon seluler. Nah, untuk telepon seluler artinya adalah telepon tanpa kabel. Jadi Pak Tis sudah menyampaikan tadi, awalnya telepon pakai kabel ya, kemudian telepon seluler tanpa kabel, dan sekarang telepon selulernya sudah dikembangkan sehingga menjadi sebuah smartphone ya. Smartphone itu artinya telepon pintar ya. Tuh. Karena apa? Di sana kalian bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas. Contohnya bisa untuk mengirim pesan ya. Jadi selain untuk menerima telepon ya, juga bisa untuk menelepon. Selain itu bisa untuk menerima ataupun mengirim pesan ya. Nah, selain itu dengan smartphone kalian bisa menggunakan internet ya. Jadi dengan internet kalian bisa menggunakan fasilitas-fasilitas ataupun aplikasi-aplikasi yang ada di dalamnya. Contohnya sekarang sudah tidak apa namanya, bukan rahasia lagi ya. Jadi banyak anak-anak sekarang sudah bisa menggunakan apa namanya smartphone untuk bermain game gitu ya. Selain itu bisa untuk kepentingan sekolah, juga bisa untuk apa? Nah, ada aplikasi WA, ada Telegram ya yang sudah kalian punyai, sehingga dengan smartphone, dengan telepon pintar kalian bisa berkomunikasi. Nah, ini salah satu contohnya adalah yang sedang terjadi saat sekarang ini ya, karena dalam masa pandemi ya COVID-19 ya, kalian belajarnya dari rumah. Nah,
Nah, dengan adanya belajar dari rumah, otomatis kan harus ada alat ya. Alat untuk saling berkomunikasi antara Pak Guru dengan kalian, antara Pak Tris dengan kalian ya. Sehingga alat komunikasi sangat dibutuhkan pada saat sekarang ini ya. Jadi kalian dari rumah sudah bisa mengetahui tugas-tugas yang harus kalian pelajari, harus kalian kerjakan ya. Nah, itu selanjutnya ada gambar apa ini? Gambar radio, betul. Ini adalah gambar radio. Jadi radio di sini alat komunikasi ya. Alat komunikasinya tapi tidak menampilkan gambarannya, suaranya saja. Tentunya kalian di rumah ada ya radio ya. Kenapa? Alat ini memang sering digunakan untuk mendengarkan berita, itu ya. Baik, kita lanjutkan. Dan lain-lain ya. Dan lain-lain ini maksudnya kalian bisa mencari sendiri alat-alat teknologi. Intinya adalah alat itu memberikan informasi kepada kita ya. Jadi itu yang disebut dengan alat komunikasi ya. Silahkan nanti kalian bisa mencari tahu ya dengan bantuan orang tua kalian ya. Baik, selesai. Jadi untuk materi kali ini cukup ya. Jadi materi lanjutan tidak terlalu banyak, cukup sampai di sini. Tetapi kalian ada tugas yang harus kalian kerjakan. Jadi ini kalian baca nanti bersama orang tua kalian ya. Dikerjakan. Catatannya di mana kerjakannya? Kerjakan di buku kotak ya. Yang kalian punya, jawabannya saja. Tidak usah ditulis soalnya ya. Sehingga tidak terlalu banyak. Terus foto hasil jawaban dan kirim ke Pak Kris melalui WA atau Telegram. Ya, terus lembaran yang sudah difoto dikumpulkan bersama tugas-tugas yang diberikan oleh guru kelas masing-masing. Nah, ini biasanya dikumpulkan 1 minggu sekali ya. Silahkan dikumpulkan ke guru kelas masing-masing. Jadi selain mengirim foto, kalian mengirimkan lembaran tugas ataupun buku yang sudah kalian kalian kerjakan, dikumpulkan ya, bukan bukunya tapi lembaran ya. Baik ya, sekian dulu penjelasan dari Pak Tris ya. Jadi nanti kalau misalkan kalian sudah punya buku, kalian bisa membaca-baca buku yang sudah kalian miliki. Kalau belum, silahkan bisa mencari ya, silahkan orang tua kalian cari, pasti ada ya di toko buku ataupun di mana yang biasanya menyediakan buku-buku pelajaran ya. Baik, sekian penjelasan dari Pak Tris ya. Kurang dan lebihnya Pak Tris mohon maaf. Pak Tris akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.